Jumpa kembali sahabat edukasi di program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Sosiologi. Materi pokok globalisasi, submateri macam-macam globalisasi. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Selanjutnya, kalian juga harus mampu mengategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan kepentingan yang disebabkan proses globalisasi. Nah, sahabat edukasi, mari kita dengarkan bersama-sama percakapan teman-teman kalian bersama Ibu Yuni Sudiasih. Selamat mendengarkan. Aurel, kamu lagi apa sih? Kok kayaknya asik banget mainan sama Androidmu? Aku bukannya lagi main Android. Aku lagi melayani para customerku di toko online Kudang. Wih, toko online. Keren banget. Ada nggak nih hal yang menarik dari bisnis online shopmu? Tentu ada lah. Karena di sini kita bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas tanpa harus memandang pembeli dari mana dan barang dikirim kemana. Kalau nggak salah sih ya, Bu Yuni pernah kan menguraikan hal ini pada bab globalisasi? Kamu ingat nggak? Sedang apa, Aurel? Tampaknya serius sekali obrolan kalian. Iya, Bu. Kami lagi diskusi nih mengenai beberapa peristiwa globalisasi, Bu. Emangnya kalian bisa menjabarkan makna globalisasi? Saya bisa, Bu. Saya coba ya. Menurut saya sih, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa saling menjangkau satu sama lain dan saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Dengan pengertian ini, globalisasi dikatakan bahwa masyarakat dunia hidup dalam era di mana kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses-proses global. Pemahaman globalisasi bukan hanya berkaitan dengan ekonomi saja loh, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, budaya, politik, dan lebih jauh lagi akan terkait dengan teknologi, informasi, pasar dunia, serta kapitalisme. Berarti jual beli secara online seperti yang dilakukan oleh Aurel itu adalah contoh terjadinya kehidupan global di sekolah ya, Bu? Ya, betul sekali. Pinter kamu. Globalisasi secara umum paling tidak dapat didefinisikan oleh 4 fenomena yang muncul dan meningkat sejak awal abad ke-20. Apa aja tuh, Bu, fenomenanya? Yang pertama, adanya revolusi elektronik yang telah mengubah dasar teknologi dan lingkup global media massa dan banyak infrastruktur material dari dunia sekarang. Yang kedua, adanya dekolonisasi, yaitu dengan banyaknya negara-negara di kawasan Afrika, di benua Asia, dan Karibia
dengan pengaruh utamanya pada aktivitas lintas batas ekonomi, budaya, migrasi, dan bentuk-bentuk pasca kolonial. Kemudian yang ketiga, adanya penciptaan ruang-ruang sosial transnasional. Munculnya bentuk-bentuk baru yang bersifat kualitatif dari kosmopolitanisme yang memungkinkan orang atau kelompok dapat membuat banyak identitas. Kami jadi paham deh, Bu. Ternyata banyak sekali peristiwa yang terjadi di Lampung ini dapat dikategorikan menjadi peristiwa globalisasi ya, Bu. Dan globalisasi juga tentu disertai dengan adanya kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan. Betul sekali. Coba sekarang kalian cermati lagi deh berbagai peristiwa globalisasi yang terjadi di sekitarmu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas penjelasannya siang ini. Nah, Aurel, kamu punya akun Facebook atau tidak? Punya, Bu. Emang kenapa? Nah, punya email nggak? Punya. Nah, adanya berbagai akun media sosial, biasanya satu orang bisa memiliki lebih dari satu identitas. Nah, itu menjadi salah satu contoh adanya double identitas. Maka, globalisasi itu Ibu akan berusaha untuk menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah konsep adanya perubahan kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya interaksi antar manusia dari berbagai latar belakang yang melintasi batas tempat tinggal, asal-usul, ras, golongan, kebangsaan, dan kewarganegaraan. Hai Gendis, apa kabar? Kabar baik nih, Arin. Oh iya, kamu masih ingat gak materi yang kemarin yang kita pelajari tentang globalisasi? Ingat gak? Ingat? Emangnya kenapa, Rin? Jadi gini, aku tadi iseng-iseng baca materi kemarin, tapi aku masih bingung nih dengan jenis-jenis globalisasi. Kalau definisinya, kamu masih ingat nggak, Dis? Ingat dong, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan lainnya atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Dengan pengertian ini, globalisasi dikatakan bahwa masyarakat dunia hidup dalam era di mana kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses-proses global. Pemahaman globalisasi bukan hanya berkaitan dengan ekonomi saja loh, tetapi ada juga kaitannya dengan persoalan sosial, budaya, politik, dan lebih jauh lagi akan terkait dengan teknologi, informasi, pasar dunia, serta kapitalisme. Wah, Gendis hebat banget. Bisa paham banget mengenai arti globalisasi. Coba sekarang kakak tanya, kalau mengenai jenis-jenisnya globalisasi, Gendis sudah bisa paham atau belum? Belum sih. Soalnya aku masih mengalami kesulitan untuk memahami beberapa jenis globalisasi. Nah, kalau kakak nggak keberatan nih, kami mau minta tolong mengulas mengenai jenis-jenis
globalisasi, Kak? Nah, jenis-jenis globalisasi. Ada nih yang pertama globalisasi ekonomi. Ayo, kalian tahu nggak globalisasi ekonomi contohnya yang seperti apa? Kamu tahu nggak, Dis? Nggak tahu aku. Nah, tuh kalau ada orang-orang dari negara Amerika, dari negara Cina yang punya perusahaan Samsung, yang punya perusahaan elektronik, itu jualannya sampai ke Indonesia atau tidak? Nah, itu salah satu contoh adanya globalisasi di bidang ekonomi. Oh, Kemudian ada globalisasi di bidang ideologi dan politik. Misalnya saja, kalau terjadi pergantian presiden di Amerika, biasanya itu akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan politik di negara-negara lain. Kemudian, yang ketiga, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang bisa tahu contohnya apa? Kalau Gendis tahu nggak? enggak tuh, Kak. Kalau globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya, kalau ada yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kemudian bisa sekolah sampai ke luar negeri. Kemudian ada lagi globalisasi di bidang sosial dan budaya. Kalian tahu nggak kalau misalnya ada pertukaran pelajar dari Indonesia ke luar negeri? Tahu? Biasanya pelajar yang menjalani pertukaran tersebut itu harus bisa menampilkan salah satu kesenian dan budaya daerah asalnya. Kemudian ada globalisasi di bidang agama. Itu adalah jenis globalisasi yang kelima. Gitu ya, Kak. Terus, Kak, sebenarnya gimana sih, Kak, proses terjadinya globalisasi? Terus apa aja alasan terjadinya globalisasi itu, Kak? Sebenarnya ada setidaknya 3 faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Apa aja tuh, Kak? Yang pertama, adanya kemajuan di bidang teknologi transportasi yang memudahkan adanya aktivitas aliran barang atau orang ke berbagai negara. Yang kedua, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan menjamin kemudahan dalam pertukaran ekonomi atau informasi antar negara. Yang ketiga, adanya kerjasama ekonomi internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara yang dapat terjalin dengan erat. Juga berdirinya unit-unit ekonomi yang bersifat transnasional. Dengan adanya World Trade Organization atau WTO yang bertugas untuk mengurusi, mengawasi, dan mengadili serta memberi sanksi kesepakatan perdagangan bebas yang dikendalikan oleh negara-negara maju, seperti negara-negara yang tergabung dalam G7 atau jika Rusia ikut akan menjadi negara-negara G8. Gitu ya, Kak. Wah, makasih banyak ya, Kak. Berkat Kakak, sekarang kami udah bisa paham. Iya, Kak. Kami jadi lebih paham deh. Makasih ya, Kak. Alhamdulillah kalau kalian sudah bisa memahami. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Oke, Kak.
Hai Arin, hai Gendis, apa kabarnya? Halo kakak, alhamdulillah kabar kami baik nih. Iya, kami baik kok, Kak. Kabar Kakak gimana? Alhamdulillah, kakak juga sehat nih. Kak, jadi tadi malam saya ditanya sama ayah. Katanya apa aja sih akibat atau dampak yang ditimbulkan dari berkembangnya peristiwa globalisasi? Iya, Kak. Apakah kita bisa membatasi supaya negara kita ini nggak terkena imbas dari globalisasi, Kak? Wah, tidak mungkin kalau kita bisa membatasi globalisasi yang melanda Indonesia, itu akan sangat berpengaruh terhadap dinamika perkembangan budaya di Indonesia. Nilai-nilai dan tatanan hidup komunitas yang bersifat lokal pun akan mengalami perubahan karena adanya pengaruh nilai-nilai global, utamanya oleh kebudayaan orang-orang Eropa Barat dan Amerika Utara yang dibawa masuk ke Indonesia oleh agen-agen globalisasi yang didukung oleh kemajuan transportasi, perkembangan internet, dan media komunikasi massa, serta perdagangan internasional. Dengan kata lain, kita tidak mungkin bisa menutup diri dan tidak terkena oleh arus globalisasi. Maksudnya gimana sih kak? Apakah ini artinya kalau semua bangsa di dunia akan terkena imbas politik? Terus, apakah negara tersebut diisolasi? Jadi, walaupun sebuah negara itu tidak mau berhubungan dengan negara lain, tetapi tidak akan mungkin negara itu bisa lepas dari pengaruh negara lain. Nah, ada sebetulnya beberapa akibat yang positif dari globalisasi. Siapa yang sudah tahu? Aku belum tuh, Kak. Yang pertama, diingat ya, komunikasi sekarang bisa semakin cepat dan mudah. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun umat yang ada di dunia, walaupun tidak saling mengenal dan tidak saling bertemu. Misalnya, bisa melakukan video call, bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi WA, Line, dan yang lainnya lagi. Kemudian, yang kedua, dampak positif dari globalisasi adalah adanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Masyarakat pun akan semakin mudah mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Misalnya, kalian tahu Gunung Anak Krakatau atau tidak? Tahu lah. Nah, kalau kalian tahu, tahun berapa coba gunung itu terakhir meletus yang pernah menyebabkan tsunami besar-besaran? Ayo. 1883 ya, Kak? Iya, tahu dari mana? Memang kamu sudah lahir tahun itu? Kan aku suka baca, Kak. Nah, itu artinya dengan globalisasi kita bisa mudah mendapatkan berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Betul atau tidak? Betul. Kemudian tingkat pembangunan pun semakin tinggi. Coba kita lihat, tadinya di Lampung tidak ada jalan tol, sekarang sudah dibuat jalan tol. Tujuannya untuk apa? Supaya transportasi untuk antar pulau ataupun antar provinsi dan antar kota bisa menjadi semakin mudah dan semakin cepat. Kemudian, apalagi kira-kira Apa ya? dampak positif yang lain? Meningkatnya turis dan pariwisata. Kenapa? Karena sekarang kalau kita mau mengunjungi daerah-daerah wisata, tidak harus
kita berjalan dengan sangat lama karena sudah ada pesawat terbang. Pinter. Kemudian kegiatan ekonomi pun menjadi semakin produktif, efektif, dan efisien. Sekarang gimana dengan munculnya hal negatif nih Kak sebagai dampak globalisasi? Ya, dampak negatif globalisasi pun sangat banyak. Kita bisa tahu ada banyak sekali informasi yang tak terkendali. Akhir-akhir ini sering sekali muncul yang namanya hoax. Kalian tahu atau tidak hoax? Hoax itu adalah informasi yang kurang bisa dipercaya kebenarannya. Itu membuktikan bahwa informasi yang beredar itu menjadi sangat tidak terkendali. Iya Kak. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah adanya sikap kebarat-baratan atau yang dikenal dengan westernisasi. Gendis tuh. Ya, coba siapa yang suka pakai baju terbuka-bukaan? Bukan aku. Jangan sampai kalian berpakaian yang terbuka. Kenapa? Karena itu mengikuti gaya hidup masyarakat Kebarat-baratan ya Kak. Kemudian dampak yang ketiga, adanya sikap anggota masyarakat yang cenderung individualistis dan tidak mau peduli dengan orang lain. Ada lagi dampaknya yaitu menurunnya semangat kegotong royongan, kepedulian dan kesetiakawanan atau solidaritas. Nah, coba ini barusan terjadi gempa tsunami, gempa bumi dan tsunami. Kalian sudah memberikan bantuan atau belum sebagai wujud dari rasa solidaritas? Aku sudah lah Kak. Aku Gendis juga. tuh. Belum. Gendis. Ih, aku udah tahu. Hebat. Kemudian banyak lagi nih terjadi. Banyak perusahaan di luar negeri yang mendesak perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri itu menjadi sulit berkembang. Semakin berkurangnya tenaga kerja pertanian akibat dari sektor industri yang menyerap hampir seluruh tenaga petani dan digantikan dengan mesin. Ada lagi budaya bangsa yang semakin terkikis oleh budaya global. Penggunaan bahasa daerah misalnya, itu semakin tidak banyak anak-anak yang mengerti dengan penggunaan bahasa daerah. Nah, kalian bisa tidak berbahasa daerah Lampung? Dikit-dikit sih Kak. Kalau begitu, tetap kita harus mengutamakan budaya nasional dibandingkan dengan budaya barat, sehingga pengaruh negatif globalisasi itu bisa ditekan sedemikian sehingga tidak merambah menjadi permasalahan yang besar. Wah, semakin paham deh aku sekarang bahwa peristiwa globalisasi akan berdampak bagi seluruh masyarakat, baik yang berdampak negatif maupun yang positif ya kan Kak? Aku juga nih, jadi ngerti sekarang. Makasih banyak ya, Kak. Baiklah, kalau kalian sudah paham, nanti kapan-kapan kita diskusi lagi ya. Oke Kak. Oke, kalian boleh pulang, tetap waspada dan penuh hati-hati di jalan. Makasih Kakak.
Bagaimana sahabat edukasi pembelajaran kita pada hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang apa itu globalisasi. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.